Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan pada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dalam keadaan sehat pada setiap harinya. Tak lupa juga sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembahasan pada hari ini adalah pentingnya pendidikan muslimah. Kenapa ya kita membahas pentingnya pendidikan muslimah? Karena tak jarang dari kita mendengar perkataan-perkataan orang ya, bahwa seorang wanita atau muslimah itu tidak pantas mendapatkan pendidikan yang tinggi. Padahal pendidikan seorang muslimah itu sangat penting. Tak lagi untuk kaum Adam atau kaum laki-laki ya, tapi seorang wanita atau seorang muslimah harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Di dalam Islam pun wanita itu juga mendapatkan kedudukan yang mulia. Hal ini dapat dibuktikan dengan Allah menurunkan surah khusus untuk perempuan, yaitu apa? Quran surah An-Nisa yang artinya wanita atau perempuan. Sebegitu istimewanya ya para muslimah, sampai Allah itu menurunkan surah khusus untuk wanita untuk menjelaskan betapa istimewanya seorang wanita atau muslimah di dalam Islam. Selain itu, di dalam Islam, wanita itu bagaikan tiangnya negara. Ada pepatah mengatakan, jika ingin menegakkan negara, maka lindungilah wanita atau muslimah. Tetapi jika ingin menghancurkan sebuah negara, maka hancurkanlah ia. Hal itu bisa dikatakan karena wanita itu adalah guru atau madrasah pertama bagi anak-anaknya atau generasi-generasi selanjutnya. Ada juga pepatah mengatakan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika engkau mempersiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau mempersiapkan bangsa yang baik dari pokok pangkalnya. Jika ingin menyiapkan generasi-generasi selanjutnya, maka pendidikan seorang wanita atau seorang muslimah harus dipersiapkan secara matang. Kenapa? Ini saya akan menjelaskan alasan-alasannya mengapa pendidikan seorang muslimah atau wanita harus dipersiapkan secara matang. Ada beberapa hal. Yang pertama, kelak seorang muslimah akan menjadi calon istri dan calon ibu. Kelak seorang wanita atau muslimah mempunyai dan akan mengarungi rumah tangga bersama suaminya ya. Dan kelak akan menjadi ibu dan mau tidak mau harus mendidik atau mencetak generasi-generasi selanjutnya yang terbaik, yang solihah dan yang rabbani, yang berguna untuk bangsa, negara dan agamanya.
Hal itu hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita atau muslimah karena di dalam dirinya terdapat rahim. Di tempat itulah tempat berkumpulnya kasih sayang, dan otomatis dalam hatinya ada nilai-nilai pendidikan yang besar, ada karakter, ada visi dan misi dalam jiwanya, sehingga nilai-nilai pendidikan yang luhur mampu menggerakkan hatinya untuk melakukan hal-hal yang mampu mendobrak dunia. Nah, pada saat itu ketika seorang muslimah atau wanita sudah tertanam nilai-nilai luhurnya di dalam hatinya, di dalam dirinya, karena pendidikan yang berkualitas tadi, maka menurun kepada generasi-generasi selanjutnya, kepada anak-anaknya kelak akan diajarkan, akan dididik bagaimana menjadi anak yang berkarakter, yang beradab, yang baik itu seperti apa. Nah, pada saat itulah peran pendidikan seorang muslimah atau wanita itu sangat-sangat penting bagi anak-anaknya. Yang kedua, alasannya ada peranan sentralnya dalam keluarga. Permasalahan yang dilupakan oleh orang tua sekarang adalah membekali anak-anak perempuannya kelak dalam rumah tangga. Menjadi calon ibu yang baik dalam rumah tangga itu akan mendidik anak-anaknya kelak menjadi anak-anak yang terbaik dan bisa menjadi generasi muslim atau muslimah yang berkualitas. Sehingga mulai sekarang orang tua yang memiliki anak-anak perempuannya seperti kita seorang muslimah untuk dibekali untuk menjadi ibu yang berkualitas. Ibu dengan madrasah pertama bagi anaknya, yaitu dengan pendidikan atau menambah ilmu. Nah, di sini saya katakan bahwa pendidikan itu tidak hanya sebatas didapat dengan lembaga-lembaga formal atau pendidikan formal. Bisa kita seorang muslimah itu mendapatkan pendidikan atau ilmu tambahan di luar pendidikan formal, mungkin di lembaga non formal dengan kursus-kursus ataupun kajian-kajian muslimah seperti sekarang ini. Nah, itu bisa kita dapatkan ilmu-ilmu lain yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di pendidikan formal. Dan poin yang satu lagi yang akan saya sampaikan dan ini sangat penting bagi kita, menanamkan Al-Quran dan hadis itu dimulai dari kita sendiri, dari kita sebelum berumah tangga. Karena apa? Dalam menanamkan Al-Quran dan hadis itu adalah dasar kita untuk kita sendiri dan untuk masa depan anak-anak kita kelak, generasi-generasi selanjutnya. Karena Al-Quran dan hadis adalah pegangan seorang muslim ya, dalam hal apapun itu, aktivitas apapun itu harus didasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, menanamkan Al-Quran dan hadis dimulai dari diri kita sendiri dan akan diteruskan dan dimulai dari rumah tangga. Karena rumah sebagai madrasah awal bagi generasi atau anak-anak kita ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pentingnya pendidikan seorang muslimah atau wanita itu sangat penting. Maka kita sebagai seorang muslimah harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak untuk mencari ilmu dunia dan akhirat untuk bekal kita sendiri ataupun bekal kita kelak ketika mendidik seorang anak atau generasi-generasi kita selanjutnya. Wallahu a'lam, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan
istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.